it has been carefully prepared to meet environmental, health, and safety standards, drilling can begin. Akhir-akhir ini sepertinya dunia perminyakan tanah air sedang panas-panasnya. Tak hanya soal minyak goreng yang semakin meroket dan langka hingga menjadi bahan pertengkaran duniawi. Rupanya harga BBM alias bahan bakar minyak juga ikut-ikutan melambung tinggi. Tapi ngomong-ngomong soal harga BBM yang semakin mahal, kalian udah pada tahu belum gimana caranya minyak mentah hasil pengeboran diolah menjadi minyak siap pakai di masyarakat? Nah, kalau kalian belum tahu, daripada debatin harga, mending stay tune yuk. Soalnya kali ini Mimin bakal jelasin soal proses pembuatan BBM Pertamina. Lengkap mulai dari bagaimana proses pengeborannya, bagaimana proses destilasinya, bagaimana proses cracking, bagaimana proses reforming, bagaimana proses alkilasi, bagaimana proses treating, bagaimana proses blending, hingga berapa harga per liternya. Untuk memulai proses pengolahan bahan bakar minyak, tentu yang paling dahulu dilakukan adalah mengumpulkan minyak mentah yang berasal dari dalam bumi. Biasanya untuk mendapatkan minyak mentah ini dilakukan dengan cara penambangan minyak berupa pengeboran yang biasanya dilakukan di dua tempat, yakni di darat dan di tengah laut. Namun meski berbeda tempat, pengeboran di darat dan di lautan sejatinya memiliki prinsip kerja yang sama, yakni permukaan bumi akan dibor menggunakan alat hidrolik super gede hingga diperoleh sumber minyak. Nah, kalau udah dapat, lubang pengeboran akan disemen agar mencegah terjadinya longsor. Sedangkan minyak yang diperoleh akan ditampung dalam sebuah wadah yang sangat besar jika itu di darat. Dan jika di laut, minyak yang dikumpulkan akan diangkut menggunakan kapal tanker ke daratan. Tapi pengangkutan minyak menggunakan kapal ini cukup berisiko juga loh guys. Sudah ada beberapa kejadian di mana terjadi tumpahan minyak dengan jumlah yang sangat banyak yang akhirnya merusak ekosistem laut. Karena pengeboran minyak di lautan memiliki resiko yang sangat tinggi, makanya perlu kehati-hatian ekstra dalam mengerjakannya. Setelah minyak mentah ini dikumpulkan pada wadah penampungan, kita masuk ke proses selanjutnya, yakni proses destilasi. Proses destilasi sendiri merupakan bagian yang dilakukan dengan tujuan memisahkan bagian-bagian yang terdapat dalam minyak bumi dengan cara memisahkannya berdasarkan perbedaan titik didih. Biasanya nih guys, proses destilasi dilakukan dalam sebuah wadah berupa tabung besar yang sangat tinggi dan kedap udara. Dalam tabung besar inilah minyak mentah akan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, yakni 370 derajat Celcius. Hasil dari pemanasan ini akan menghasilkan beberapa jenis minyak, yang mana bagian dengan titik didih tertinggi akan menempati bagian dasar tabung, dan bagian dengan titik didih yang rendah akan menempati posisi paling atas. Beberapa jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses destilasi satu barel minyak dari titik didih tertinggi, yakni 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter jenis lainnya. Meski sudah terbagi beberapa jenis, namun semua hasil destilasi ini masih belum siap pakai ya guys, karena harus melewati beberapa proses lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke proses cracking. Kalau tadi ada proses pemanasan dengan suhu sangat tinggi, selanjutnya ada proses cracking atau yang juga dikenal dengan istilah penyulingan minyak bumi. Sesuai namanya yakni cracking yang berarti pemecahan. Maka tahapan kali ini memiliki tujuan untuk mengurai molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang berukuran besar menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil menggunakan tekanan dan panas tertentu dengan atau tanpa bantuan katalis. Biasanya proses cracking ini dilakukan dalam sebuah kontainer berbentuk lingkaran dengan diameter super besar yang terdiri dari beberapa buah. Nah, simpelnya proses ini membuat minyak bumi yang mentah menjadi berbagai produk bahan bakar yang memiliki senyawa lebih kecil agar dapat digunakan dengan lebih mudah dan aman. Nah, dari sini minyaknya masih harus diproses lagi ya guys. Selanjutnya masuk ke proses reforming. Pada proses reforming, lagi-lagi akan dilakukan perubahan struktur molekul minyak mentah tadi. Nah, bedanya dengan proses cracking, kali ini molekul bukan lagi diurai atau dipecah, melainkan diubah atau dilakukan perbaikan. Molekul yang awalnya bermutu kurang baik akan diubah menjadi molekul yang bermutu lebih baik. Adapun bentuknya, molekul kurang baik memiliki rantai karbon yang lurus. Sedangkan molekul yang bermutu baik memiliki rantai karbon yang bercabang. Selain disebut proses reforming, tahapan ini juga biasa disebut dengan proses isomerisasi.
yang nantinya akan menghasilkan isomer dengan struktur dan kualitas yang lebih baik. Nah, minyak dengan kualitas yang lebih baik ini selanjutnya akan memasuki proses alkilasi. Pada proses alkilasi ini, lagi-lagi ditujukan pada molekul minyak yang tadi. Kalau di reforming, molekulnya diubah menjadi lebih baik. Pada proses alkilasi ini, molekul akan diberi tambahan atom agar menghasilkan rantai yang lebih panjang dan bercabang lagi dari sebelumnya, hingga mencapai molekul yang sesuai dengan standar Pertamina. Proses alkilasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bahan tambahan berupa katalis asam yang kuat. Beberapa di antaranya seperti H2SO4 atau asam sulfat, HCl atau asam klorida, dan AiCi3 atau asam Lewis. Pada proses alkilasi ini juga dilanjutkan dengan proses polimerisasi atau penggabungan antara molekul-molekul kecil agar menjadi molekul yang lebih besar. Dengan demikian, minyak atau bahan bakar yang dihasilkan memiliki mutu yang lebih baik. Habis alkilasi dan polimerisasi, proses selanjutnya masuk ke tahap treating. Proses treating ini juga bisa dibilang sebagai tahapan pemurnian minyak bumi sebelum akhirnya menjadi bahan bakar yang siap pakai. Pada bagian ini, seluruh elemen-elemen yang mengotori minyak ketika dalam proses pengolahan akan dieliminasi satu persatu. Misalnya, bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses copper sweetening and ductile treating, parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewaxing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses exit treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses despelting, dan terakhir ada belerang yang dihilangkan melalui proses desulfurizing. Wah, banyak juga ya guys kotorannya. Nah, dengan berkurangnya kotoran-kotoran ini, maka mutu minyak yang dihasilkan tentu lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun meski sudah bersih, minyaknya belum siap untuk dipakai ya guys. Melainkan harus melewati proses terakhir terlebih dahulu, yakni proses blending. Nah, pada proses terakhir ini sesuai namanya yakni blend, yang berarti mencampur. Kali ini minyak mentah akan ditambahkan dan dicampurkan dengan bahan-bahan aktif. Bahan-bahan inilah yang nantinya akan meningkatkan kualitas produk agar menjadi bahan bakar siap pakai. Salah satu bahan aktif yang biasa digunakan pada proses blending yakni tetraethylate atau disingkat TEL. Bahan satu ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan bensin. Oktan inilah yang mempengaruhi harga BBM di pasaran. Semakin tinggi nilai oktannya, ya tentu harganya bakalan lebih mahal. Nah, pada proses ini pula minyak bumi yang dihasilkan memiliki mutu yang semakin baik dan tentunya sudah siap untuk digunakan. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya harga bahan bakar saat ini? Soalnya naik mulu nih, gak ada turun-turunnya. Pada 1 April 2022, kembali terjadi kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Dengan demikian, dilansir dari laman CNBC Indonesia, harga Pertamax RON92 yang dulunya sekitar hingga Rp9.400 per liternya, kini naik menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liternya. Sedangkan untuk jenis BBM lainnya tetap pada harga sebelumnya, bahkan ada yang mengalami penurunan. Pertalite RON90 berada di kisaran hingga Rp7.650 per liternya. Harga tersebut ada yang tetap dan ada pula yang mengalami penurunan dari sebelumnya, mencapai harga Rp8.000 pada Maret 2022 kemarin. Kemudian untuk Pertamax Turbo atau RON98 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan harga yang berada pada kisaran Rp14.500 hingga Rp15.100 per liternya. Solar atau biosolar subsidi tetap pada harga Rp5.150 per liter. Dexlite jenis CN51 tetap dari harga Maret 2022 pada kisaran Rp12.950 hingga Rp13.550. Dan terakhir ada Pertamina Dex jenis CN53 tetap berada pada kisaran harga Rp13.700 hingga Rp14.300. Harganya udah kayak sembako aja ya guys, naik turun sesuai musim. Nah, menurut kalian jika dibandingkan antara proses pembuatan dan harga yang di pasaran, kira-kira sudah sesuai belum ya? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!